Halo, selamat pagi untuk anak MEM semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini disambung lagi pembelajaran kita ya. Setelah tadi belajar matematika, kita masuk di pembelajaran 3 subtema 3 di tema 3. Adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut, bisa kamu baca. Nah, merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah berapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumah yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan. Menurutmu tanaman apa yang dapat ditanam di lahan kosong di rumah kita? Iya, ayo membaca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara penghijauan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat, yaitu kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Lihat ya, ada kencur, kunyit, dan jahe itu ya. Kencur mudah ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur bisa hidup dengan mudah. Kencur salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam ya dan memiliki banyak manfaat. Mengobati macam penyakit seperti influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah. Kunyit biasanya dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bumbu dalam masakan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuhan baik di negara kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, juga memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, dari situ bisa kita lihat informasi penting apa saja yang kita peroleh. Kemudian, apa yang akan kita lakukan jika ada lahan kosong di rumah kita. Ya, berdasarkan informasi yang kita baca tadi, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, informasi dari bacaan tadi adalah lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut digunakan untuk bahan bumbu masakan dan obat-obatan. Jika saya memiliki lahan yang kosong, saya akan tanami dengan sayuran dan tanaman obat. Hal baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan sekaligus tanaman obat-obatan. Iya, silakan kita baca teks merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman mereka bersama teman-temannya ketika bertemu Pak Jajak. Masih ingat kan yang kemarin teksnya? Nah, Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana ada juga hewan ternak, sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyiram tanamannya. Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira dengan pengalamannya berkunjung ke kebun peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita bersama teman di sekolah. Nah, setelah membaca ya, kita mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan. Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli yang dapat kita lakukan. Menurutmu cara apa lagi yang bisa dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan dan hewan? Iya, boleh kita diskusikan ya. Lihat, tanaman disiram 2 kali sehari, hewan diberi makan, lalu memeriksa kesehatan hewan,
Ya, kemudian membuatkan kandang untuk hewan, membasmi hama tanaman, lalu memberi pupuk pada tanaman. Itu beberapa cara mencintai hewan dan tumbuhan. Sampai di sini materi kita, mudah-mudahan anak-anak memang mengerti. Selamat mengerjakan tugas, terima kasih.